Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mana Allah telah memberikan nikmat beribu-ribu nikmat kepada kita, serta salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kali ini Ustadz Junaidi akan memberikan kultum sebelum berbuka puasa tentang hablum minallah, hablum minannas. Apa itu hablum minallah dan hablum minannas? Kita harus tahu hablum minallah itu kita meyakinkan bahwa Allah itu hanya satu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semua hablum minannas itu kita harus didasari dengan hablum minallah. Dalam bergaul dengan semua orang, terkadang itu ada kekurangan dan kelebihan. Kalau kita salah menyikapinya, maka kelebihan orang akan membuat kita dengki dan kekurangan orang membuat kita sombong. Seharusnya kelebihan dan kekurangan orang lain menjadi ladang bagi kita, ladang ilmu, ladang amal, ladang peningkatan kualitas. Di sini saya akan memberikan contoh, 4 contoh. Yang pertama, jika kita bertemu dengan orang atau bergaul dengan sesama teman, kita harus berani mengakui kelebihan, jasa, dan kebaikan orang lain. Kalau kita berani mengakui kelebihan orang, maka kelebihan orang tersebut menjadi bagian dan kelebihan diri kita. Kalau kita senang mengingat jasa dan kebaikan orang, maka kebaikan orang menjadi senang, hati jadi senang, bahagia karena termasuk syukur. As'arukum ashabullah. Orang yang paling bersyukur kepada Allah adalah orang yang paling tahu berterima kasih kepada manusia. Maka dari itu, nikmatilah kelebihan orang sebagai ladang amal kita menjadi lebih baik, dan nikmatilah jasa kebaikan orang sebagai ladang amal bersyukur kita. Bahayanya kalau kita mempunyai sifat dengki, itu tidak suka melihat kelebihan orang lain. Sifat dengki itu kita tidak mau melihat orang lain itu sukses, dan melihat kelebihan orang lain pasti akan berusaha menjatuhkan orang itu dengan segala cara. Itu adalah keburukan. Yang kedua, bijak dalam kekurangan dan kesalahan orang lain. Siapa yang manusia yang tak pernah dari luput salah dan dosa?
selain Rasul kita. Kita gudangnya salah dan lupa. Kita gudangnya salah apa yang kita inginkan. Kalau kita melainkan kesalahan, inginnya kita tentu saja orang lain bersikap bijak kepada orang lain. Menyikapi kesalahan kita tidak dengan emosi, bahkan membantu memperbaiki kesalahan, kekurangan kita. Maka yang kedua ini, kalau kita melihat kesalahan, kekurangan orang lain, kita harus bersyukur. Bukan kita punya kekurangan dan kita harus berani menempatkan diri, membantu orang yang salah, jadi bisa memperbaiki diri. Kalau kita berbuat kurang baik, kita dapat pelajaran agar kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Kalau kita dihina, gimana rasanya? Itu tentu rasanya tidak enak. Maka dihina itu, maka janganlah pernah menghina orang lain. Dan ladang memaafkan, harus mendapatkan kebaikan. Idfatillah hiya ahsan, tolak keburukan dengan cara yang lebih baik. Yang ketiga, kita kekurangan, lihatlah kekurangan kita dan kesalahan diri kita. Karena apa? Karena kita tidak terancam oleh dosa orang lain yang mengancam kita. Adalah dosa dan kekurangan kita yang tidak pernah kita akui, yang tidak pernah kita diakui dan tidak kita perbaiki. Dalam bergaul sesama teman, sesama manusia, kita harus melihat orang salah, harus berani melihat, oh, jangan-jangan saya juga ini bersalah. Jangan-jangan ini salah saya. Semakin berani melihat kekurangan diri kita, semakin berpeluang memperbaiki diri kita sendiri. Yang keempat, lupakan jasa kebaikan diri kita. Lupakan apa yang telah kita perbuat, apa yang kita sedekahkan, itu kita lupakan. Jangan sampai semakin kita melupakan jasa kebaikan kita, semakin nyaman hidup kita. Semakin kita menuntut diakui, ingin dihargai, ingin dihormati oleh orang lain, kita tidak akan pernah bahagia hidup. Kalau kita berbuat baik kepada orang, sebetulnya yang paling beruntung kita, kalau kita sedekah, sebetulnya itu sudah rezeki dia. Kita sedekah kepada orang lain, sebetulnya dia sudah ada rezekinya. Rezekinya apa? Kita yang dijadikan jalan. Kita yang dijadikan jalan untuk kebaikan dia. Masya Allah. Itu sudah luar biasa pahalanya. Kalau kita menghilangkan semua jasa, maka celakalah.
kalau kita mengungkit-ungkit, kalau kita melakukan kebaikan tetapi dia mengungkit-ungkit kebaikannya dia, maka celakalah. Amalan tersebut untuk kita tidak akan dicatat. Sia-sia kita akan bersedekah, sholat, zakat, tapi kita selalu mengungkit-ungkit kepada orang lain. Nauzubillahi min dzalik. Maka dari itu 4 contoh ini, dengan kita berani mengakui kelebihan dan kebaikan orang, bijak menyikapi kekurangan dan kesalahan orang lain, dan selalu menyadari kekurangan dan kesalahan diri, melupakan jasa kebaikan yang kita pernah lakukan. Mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Barang siapa yang menjalankan dengan ikhlas, maka berjumpa dengan siapapun akan meningkatkan kualitas iman kita. Sekian, semoga bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.